Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan membahas surat Al-An'am ayat ke 129 dan 140 insyaallah. Ada yang mau baca? 139 dan 140. هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. Sadaqallah. Mereka juga berkata, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami dan haram bagi istri-istri kami. Jika yang ada di dalam perut itu dilahirkan dalam keadaan mati, semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas ketetapan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ayat berikut. Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan, tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Terus sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas bacaannya Pak Hendi dan juga para pendengarnya semuanya juga. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ayat ini meneruskan yang kemarin ya. Jadi bagaimana setan itu menggoda manusia dengan melalui para pemimpinnya.
maksudnya para pemimpin dari kaum kafirin atau kaum musyrikin, pemimpin politik dan melalui pemimpin agama. Bagaimana ajaran-ajaran Allah itu dibelokkan oleh setan ini dan ditiru, diikuti oleh mereka para pemimpin. Kalau para pemimpinnya sudah meniru setan, maka otomatis masyarakat yang ada di situ mengikuti gitu. Kalau masyarakat kan begitu ya. Oleh karena itu maka pemimpin-pemimpin kita itu harus yang baik gitu ya. Memilih pemimpin yang baik karena akan mempengaruhi masyarakat yang ada, dan masyarakat pasti mengikuti pemimpinnya gitu. Gitu ya. Jadi di sini sengaja setan itu membuat pemimpin-pemimpinnya itu merubah ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Di antaranya ajaran bertauhid, untuk mengesahkan Allah saja. Sebetulnya kan begitu, para rasul itu datang dengan tauhid, dengan akidah yang lurus, yang benar. Tapi mereka rubah dengan menyembah kepada selain Allah. Ya, mungkin awalnya untuk menuju kepada Allah maka melalui para berhala-berhala itu. Kemudian selanjutnya berhala malah dijadikan sebagai dewa, kemudian dijadikan sebagai Tuhan, disembah oleh mereka, mengalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ajaran zakat. Ajaran zakat yang mestinya untuk Allah malah diberikan kepada yang lain. Ya, kepada Lata, Uzza, Manat dan sebagainya ya. Mestinya untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang du'afa, malah diberikannya kepada para pemuka-pemuka agama gitu. Ya. Kemudian juga ajaran supaya tidak membunuh, ya, tidak membunuh, dilarang untuk membunuh, tapi mereka menghalalkan membunuh kalau demi untuk supaya tidak miskin anaknya atau dirinya sendiri dan sebagainya. Ya. Itu juga ajaran setan yang diajarkan kepada para pemimpin mereka. Nah, secara tidak sadar mereka melakukan itu, merubah itu. Karena apa? Karena setan pun memberikan rasa senang terhadap perbuatan yang buruk itu. Wa zayyana asyaitan. Sehingga yang dilakukan yang buruk itu terasa biasa-biasa saja gitu. Ya. Seperti orang korupsi, maling, ya, dianggapnya ya malah menyenangkan gitu. Sesuatu yang buruk itu. Kemudian dalam ayat ini juga Allah berfirman, wa qalu ma fi butuni hadhil an'am khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Kan binatang ternak itu halal untuk dimakan oleh siapapun, kan? Baik itu oleh laki-laki atau oleh perempuan, oleh orang tua atau anak-anak. Ini halal, sudah dihalalkan oleh Allah. Sudah ditundukkan binatang ternak itu supaya tunduk kepada manusia. Mau susunya diperas, dagingnya dimakan, disembelih dan sebagainya, itu sudah ditundukkan. Kalau tidak ditundukkan oleh Allah kepada manusia, maka pasti binatang-binatang itu akan
melawan. Manusia tidak sanggup itu untuk nyembelih. Ya, tapi karena ditundukkan oleh Allah kepada manusia dan manusia diberikan peralatan yang berupa pemikiran dan alat-alat yang lainnya, sehingga binatang-binatang ternak itu bisa ditundukkan. Untuk semuanya, untuk manusia, monggo. Siapapun ya yang bisa memakannya, monggo. Tetapi dirubah oleh setan itu melalui para pemimpinnya. Waqalu, mereka katakan, ma fi butuni hadhil an'am, apa-apa yang ada dalam perut binatang ini, binatang tertentu tuh ditentukan oleh mereka, khalisatan, ini khusus lidzukurina, untuk para lelaki kami, ya, hanya untuk laki-laki saja. Wa muharramun, dan diharamkan, ala azwajina, untuk istri-istri kami. Ya, kalau yang sudah nikah untuk suami-suami saja. Nah, istri-istri tidak boleh memakan atau meminum. Jadi artinya apa? Artinya yang di dalam perut itu, yang dimaksud di sini adalah susunya atau anaknya, ya, atau anaknya, gitu. Jadi kalau susunya diperas dari binatang tertentu itu yang sudah ditentukan oleh mereka, itu tidak boleh dikasih sama perempuan, haram untuk perempuan. Yang boleh minum itu adalah laki-laki saja. Nah, ini kan ketentuan dari siapa ini? Dari Allah tidak ada ketentuan seperti itu, dari Rasul tidak ada ketentuan seperti itu, ya. Ini dari setan, ya, melalui para pemimpin. Diriwayatkan, ya, bahwa mereka itu menentukan kalau di dalam perutnya itu ada anak dan hidup, kemudian lahir dari sapi tersebut atau dari onta tersebut, maka yang boleh makan kalau disembelih nanti itu hanya laki-laki. Tapi kalau keluarnya itu anak sapi atau anak binatang tersebut mati, dalam keadaan mati, boleh disembelih dan dimakan oleh laki-laki dan perempuan. Ini tidak adil, ya. Kalau lahirnya itu mati, perempuan baru boleh makan. Tapi kalau lahirnya tidak mati, hanya laki-laki saja yang boleh makan. Ya, begitu tidak adilnya itu, ya. Jadi perempuan itu dianggap setengah manusia, ya, pada masa itu, ya. Ini semua ulah setan. Wa iyyakun maitatan, apabila di dalam perut itu keluar sudah jadi mayat, fahum fihi syuraka, maka mereka boleh makan bersama-sama, laki-laki dan perempuan. Saya jazihim wasfahum, maka Allah akan membalas mereka terhadap wasfahum, terhadap apa-apa yang mereka lakukan, terhadap ketetapan-ketetapan mereka yang mereka tetapkan walaupun salah, ya. Mereka salah dalam menetapkan itu karena menyalahi, ya. Sudah jelas itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti itu, tapi mereka merubahnya dan menentukan dengan secara tegas dan jelas, bukan hanya main-main gitu menentukannya itu. Pokoknya lah perempuan tidak boleh makan.
Mungkin pada waktu itu kalau ada perempuan yang makan atau minum susunya dari sapi tersebut atau dari binatang tersebut, maka dihukum. Ya. Tidak ada hukumannya gitu. Allah akan memberikan balasan kepada mereka, kalau tidak di dunia tentu di akhirat. Ya. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang menentukan sesuatu yang salah, memutuskan sesuatu yang salah. Ya. Mungkin kalau sekarang itu hakim menghukum seseorang yang tidak bersalah karena uang, maka jadi salah. Atau sebaliknya, yang sebetulnya salah karena diberikan iming-iming mobil dan sebagainya kepada hakim, maka hakim menentukan itu benar, padahal salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini Allah akan menghukum mereka nanti yaumul qiyamah. Innahu hakimun alim, sesungguhnya dialah Allah hakim yang maha mengetahui. Hakim itu yang bijaksana, ya, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya, Allah tahu apa yang dilakukan oleh siapapun, dan Allah mengetahui siapa yang harus dikasih pahala dan siapa yang harus dikasih siksa. Maha mengetahui, ya, tetapi Allah maha bijaksana, ya. Tidak seperti kita, kalau kita pengennya membalas dendam gitu. Tapi Allah tidak balas dendam. Ya, Allah tidak balas dendam. Memberikan sesuatu pahala ataupun siksa sesuai dengan apa yang dilakukannya. Itulah Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Qad khasira alladziina qatalu auladahum safaham bighairi ilm. Sungguh, ini sungguh pada khasira telah rugi alladzina mereka orang-orang yang qatalu membunuh auladahum anak-anak mereka safahan karena kejahilan mereka, kebodohan mereka, kedunguan mereka. Ya. Jadi mereka membunuh anaknya sendiri itu perasaan mereka hebat, tapi sebetulnya ini safihun. Kalau kata Rocky Gerung itu dungu, ya. Orang dungu itu orang yang punya akal tetapi tidak digunakan dengan semestinya. Nah, ini safih. Jadi mereka melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri karena kebodohan mereka, tidak menggunakan pikirannya, akalnya, tidak dipikirkan dulu dengan pikiran yang benar. Itu biasanya kan kalau membunuh itu karena nafsu, ya, takut nanti kalau lahir dari dari perut saya belum nikah, nanti bagaimana orang akan berkata sama saya, terus bagaimana, siapa yang akan mengurusnya, siapa yang akan memberikan biayanya dan sebagainya. Akhirnya lah sudah digugurkan saja. Nah, ini kan pemikirannya tidak maksimal, tidak optimal. Itu nafsu. Karena nafsu. Maka mereka akan menyesal khosiro, dengan penyesalan yang sangat. Akan menyesal, terutama nanti di akhirat kalau belum bertaubat. Safahan bi ghairi ilmin. Udah mah mereka itu dungu,
jahil bodoh bighairi ilmin, tanpa ilmu. Ya, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Artinya tidak mau berusaha untuk mengetahui, ya, tidak mempelajari, udah langsung aja datang ke dokter udah gugurkan saja, tidak tanya dulu sama ahlinya bagaimana ini itu dan sebagainya, ya. Bagaimana akan merusaknya, bagaimana dosanya dan sebagainya, tidak mau belajar. Ya, makanya disini disebut bighairi ilmin, tidak tanya dulu, tidak mau untuk mencari dulu mau idoh atau nasihat dan sebagainya, tidak melihat dulu ke Al-Quran, tidak melihat dulu ke hadis, tidak melihat ucapan para sahabat, tidak melihat kepada ungkapan para ulama, tidak mau curhat kepada ahlinya. Ini bighairi ilmin. Nah, jadi plus itu semuanya hasil dari nafsunya sendiri yang membuat demikian. Wa harramu ma razaqahumullah, haramu ma razaqahumullah, dan mereka dungu safahan bighairi ilmin, mengharamkan apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Apalagi di sini iftira'an 'ala Allah. Ya. Iftira'an 'ala Allah, mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Artinya mengatasnamakan Allah. Mereka berbuat kedunguan seperti itu. Ya. Ini ketentuan dari Allah. Ini hukum dari Allah. Padahal dari nafsunya sendiri. Ini iftira'an 'ala Allah. Qad khasiral ladzina qatalu, mereka sudah betul-betul rugi. Rugi di mana? Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Alladzina qatalu, mereka orang-orang yang membunuh. Kenapa? Karena rugi nantinya kalau semua orang atau banyak orang melakukan seperti ini. Ya, hamil gugurkan, yang lain hamil gugurkan, yang lain lagi hamil gugurkan, yang ini hamil gugurkan. Maka suatu saat akan kehabisan tuh, keturunannya akan habis. Ya. Rugi untuk dia dan untuk orang-orang yang satu keturunannya di situ. Ya, umpamanya keturunan apa ya, keturunan kalau di Sunda, keturunan Sunda itu orang Sunda menguburkan habis. Tinggal orang Batak, orang Jawa dan sebagainya pada datang ke Sunda. Nah, ini sekarang ini yang terjadi di Eropa. Banyak perempuan-perempuan yang tidak mau nikah, kayak di Perancis gitu. Bahkan di Cina juga begitu katanya. Perempuan-perempuan itu sudah tidak mau menikah. Tapi kalau kawin seneng, nikah tidak, kawin. Nah, kalau yang namanya kawin tanpa nikah biasanya malas untuk punya anak kan, gugurkan. Akhirnya mengerikan gitu. Tidak ada lagi keturunan orang Prancis yang kuat nantinya. Yang ada pendatang yang menguasai daerahnya itu. Ini qad khasira, ini akan terjadi rasa kerugian atau akan terjadi kerugian yang luar biasa. Dan juga rugi bagi mereka yang mengharamkan apa-apa yang telah dirizkikan oleh Allah. Hukum makanan itu sudah halal, banyak yang halal dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, tiba-tiba mereka batasi,
Yang halal itu hanya yang ini. Ya, yang ini haram. Susu halal untuk laki-laki doang. Perempuan tidak halal untuk memakannya. Oke. Gimana kalau ibu punya anak? Anaknya perempuan. Mau dikasih susu sapi. Selain susu ibunya. Susu ibunya tidak ada, susu sapi juga tidak boleh dimakan. Akhirnya rugi, menjadi anak yang kurang susu, kurang gizi. Nah, ini rugi. Rizki yang diberikan oleh Allah itu semuanya mengandung gizi, mengandung vitamin. Kalau diharamkan, maka akan kekurangan vitamin. Ya, manusia akan kekurangan gizi. Ya, itu kalau diharamkan. Jadi makanya di sini rugi. Apalagi dengan membawa nama-nama Allah. Membawa Allah, membawa agama, membawa Rasul. Ini dari Rasul nih. Ini dari Allah, ini dari agama. Padahal tidak. Iftira'an alam Allah. Qad dallu, sesungguhnya mereka itu sudah sesat. Ya, sesat. Ya. Yang lurusnya itu boleh dimakan, kemudian tidak boleh memakannya. Ini sesat. Yang semestinya orang hidup, dia bunuh. Nah, sesat. Wa makanu muhtadin, dan kalau mereka itu sudah sesat, mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sesat, sesat-sesatnya fi dhalalim mubin, maka susah untuk kembali lagi. Ya. Susah untuk kembali lagi. Orang yang sudah terbiasa minum narkoba, nah, itu sudah sesat, minum narkoba. Walaupun dia di penjara masih minta untuk meminumnya karena bisa sakau. Bisa sih sembuh lagi, cuman lama, dan itu memerlukan perjuangan yang luar biasa dari dirinya dan orang tuanya. Orang tuanya yang terus mendorong, orang tuanya yang terus mendoakan. Kalau sama sekali tidak ada dorongan dari keluarga, tidak ada doa dari keluarga, maka susah sekali. Wa makanu muhtadin, susah sekali untuk mendapatkan hidayah, untuk kembali, apalagi sampai normal. Karena kerugian bagi mereka yang suka minum-minum itu diantaranya ya akan rusak beberapa jaringan otaknya. Mungkin juga otaknya berpikirnya jadi tell me, mungkin juga matanya jadi buta dan sebagainya. Sudah banyak ya. Sudah banyak contohnya. Nah, tapi karena setan ini yang terus menggoda terus, dan juga nafsu kita yang terus mendorong untuk berbuat keburukan itu, hingga akhirnya menjadi tersesat di dalam suatu keburukan yang susah untuk kembali. Fahum la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Nah, itulah dua ayat Al-Quran, surah Al-An'am ayat 139 dan 140 yang menceritakan tentang orang-orang kafir yang musyrik yang digoda oleh setan untuk merubah ajaran-ajaran yang benar menjadi bengkok, menjadi fi dhalalin mubin, menjadi tersesat, ya. Digoda oleh setan melalui para pemimpinnya yang kemudian diikutin oleh masyarakatnya. Begitu juga dengan masyarakat, bukan hanya individu saja ini kesesatannya itu, ya.
pemimpinnya sesat, masyarakatnya juga terbawa sesat, pemimpinnya tidak bisa kembali untuk mendapatkan hidayah, kembali ke normal, masyarakatnya juga seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berusaha untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk kehidupan kita, dan kehidupan kita itu bukan hanya dunia saja, kita juga akan hidup di akhirat, akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat pula. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan dan sebagainya. Mau ke Semanan. Oh iya, Semanan. Enggak, Maulidan. Aman. Sekarang. Hehe. Enggak, undang. Lagi sakit untungnya. Oh iya, Pak Biwawan, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Putih aja lah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz sedikit menanggapi atas kajian kita pagi hari ini. Ya, sangat menarik sekali perihal tema bahwa setan ini itu pintar sekali, pandai membelokkan, membujuk, merayu para pemimpin-pemimpin atau para petinggi di suatu daerah atau di suatu tempat untuk menyesatkan masyarakat yang lebih banyak ini. Jadi melalui pemimpin-pemimpinnya gitu. Nah, ini, salah satunya disebutkan tadi bahwasanya setan itu membujuk untuk menyembah berhala-berhala, seperti itu. Nah, ini menarik sekali Mas. Mengenai berhala ini, dulu itu di Mekah, bukannya di situ sudah ada Ka'bah ya, Pak Ustadz ya. Berarti kan sebelumnya tuh di situ masyarakatnya sudah religius gitu lah. Betul. Udah mengenal agama, udah mengenal Allah. Nah, tapi kenapa kok semakin kesini sampai zaman jahiliyah itu tumbuh bersebaran berhala-berhala atau patung-patung itu. Nah, saya pernah dengar pengajian bahasanya ya itu memang bujukan dari setan, tapi setan ini pintar sekali untuk membujuk manusia itu. Salah satunya dengan untuk membuat berhala-berhala. Nah, siapakah sebenarnya berhala-berhala ini? Saya tuh pernah mendengar kajian bahwasanya berhala-berhala ini adalah dulunya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, gitu loh. Orang-orang soleh yang ada di tempat tersebut. Nah, setan tuh membujukin ketika ada orang soleh itu dulu, masyarakat di situ tuh baik gini-gini. Ketika sudah tidak ada ini, nah satu generasi nggak ada, kita ini dulu ada fulan tuh orangnya soleh mengajari kita begini-begini gitu. Untuk mengingatnya agar kita itu ingat ya ajarannya, kita bikin berhalanya dia gitu, bikin patung yang menyerupai dia agar kita selalu ingat. Bahasanya dia mengajarkan begini-begini, kita jangan sampai lupa ajarannya sama dia gitu. Nah, awal ceritanya seperti itu yang saya dengar ya. Kira dibikinlah itu berhala-berhala itu, patung Lata, Uzza, Mana kan gitu. Generasi yang pertama masih ingat bahasanya ini itu adalah kakeknya mereka yang dulu orang soleh. Nah, oh iya ini mengingatkan kita untuk berbuat baik, begini-begini tidak boleh begini. Turunlah generasi berikutnya, generasi kedua. Udah mulai lupa, yang disembah bukan lagi ajarannya yang diperhatikan, tetapi nenek moyangnya itu yang disembah, berhalanya itu. Dan itu turun temurun akhirnya lupa. Jadi dia bahasanya dulu patung ini hanya sekedar untuk mengingatkan, bahasanya dulu
mereka ini ada orang soleh yang membimbing kita, akan begitu. Nah akhirnya kebeliauan masa itu jatuh ke dalam kemusyrikan, yang disembah adalah patung-patung itu, berhala itu. Nah ini maka di Islam setelah turunnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah sangat mengingatkan sekali akan hal ini, bahasanya tidak boleh ada memajang foto-foto itu, tidak boleh berlebihan terhadap seseorang, berlebihan terhadap seorang yang soleh. Kita hormati kesalahannya, kita ikuti ajaran kebaikannya, tapi tidak boleh berlebihan sampai dengan seperti itu, sampai ada majang foto-fotonya, bahkan menciptakan patungnya dan akhirnya menyembahnya. Dan ini Pak Ustadz, ini tidak hanya terjadi di Mekah, berhala-berhala ini ada di seluruh dunia. Betul. Gitu. Dan itu saya dulu pernah di Jepang itu, saya ketemu dengan beberapa teman yang dia doktoral di situ juga. Saya menanyakan itu tentang berhala-berhala yang di sana, patung itu tuh kisahnya sama seperti itu. Bahasanya mereka ini dulu adalah orang-orang yang soleh, orang yang baik di tempatnya itu, gitu loh. Iya. Ini berlaku di semua tempat ternyata. Nah ini mungkin satu pelajaran yang bisa kita petik, bahasanya kita itu jangan sampai seperti itu gitu. Kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap orang yang soleh, tidak boleh membuatkan patung-patung, memajang foto-fotonya. Ini sudah sangat diingatkan oleh baginda Rasulullah. Nah mungkin itu Pak Ustadz, sedikit saya hanya menambahkan, dan itu hanya yang saya dengar dari pengajian, dari kajian saya suka dengar kan gitu. Ada kurangnya, ada ininya dari saya pribadi, ada lebihnya dari Allah SWT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tambahan yang luar biasa ya. Nah, jadi ini akibat dari kultus individual ya. Kultus individual. Kultus individual itu muncul karena fanatisme yang berlebihan terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, yang juga dibantu oleh setan untuk menyesatkannya gitu. Dan yang kedua, bahwa setan itu dalam menggoda manusia itu menggunakan metode yang sangat runtun gitu. Khutwat itu yang disebut dengan khutwat itu. Jangan sampai kita terbawa mengikuti khutwatis syayatin. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kita mengikuti kalau jenjang itu, mulai dari yang paling kecil terus ya, semakin tinggi, akhirnya hilang gitu. Ya. Awalnya menganggap bahwa ini orang soleh, ya udah orang soleh terus dihormati, fotonya dan sebagainya dipasang. Kemudian setelah itu khutwat syaitan yang selanjutnya, periode selanjutnya anak-anaknya mungkin ya, anak-anaknya ini orang soleh, maka kita harus dihormati dengan penghormatan yang berlebihan gitu. Kemudian cucunya nanti lebih dari itu, ini orang soleh, ini harus kita hormati. Nah, kita anggap sebagai dewa, nggak boleh diginiin, begitu dan sebagainya. Terus itu khutwat setan itu sampai akhirnya benar-benar cucu yang keberapa itu sudah mengatakan bahwa ini adalah Tuhan, dewa kemudian Tuhan. Nah ini yang terjadi juga sama Nabi Isa gitu, yang dijadikan sebagai Tuhan, yang sampai sekarang masih kan begitu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Biwawan itu ya, ini peringatan untuk kita, jangan sampai kita terbawa khutuwat syaitan ya, tingkah pola setan dengan cara yang sangat berjenjang sekali itu dalam menggoda itu dalam kehidupan ini. Karena memang manusia itu punya jiwa pro dan kontra gitu kan. Pro terhadap sesuatu, kontra terhadap, atau orang itu yang satu pro sama dia, yang lainnya
kontra, gitu kan? Punya jiwa yang seperti itu. Nah itu bagus sebetulnya mah ya. Jiwa pro dan kontra itu bagus untuk meningkatkan kita, lita'arafu, untuk supaya kita meningkatkan ilmu kita. Tapi setan merubahnya kepada kita kalau sudah pro ya terhadap sesuatu itu, dia pro-nya itu dibikin berlebihan gitu, sampai kepada fanatisme yang buta. Ini kalau orang memimpin ini bagus sekali ya, sehingga kita harus jaga dan sebagainya ya. Kalau tidak dijaga nanti malah akan berbahaya untuk kita dan sebagainya. Walaupun dia sudah berbuat keburukan sekalipun, karena sudah fanatis yang luar biasa sama dia, sehingga keburukannya pun itu dianggap baik. Ada kan pemimpin yang seperti itu, padahal pemimpin dia sudah berbohong dan sebagainya, tapi karena sudah fanatik sama dia, sehingga itu dipertahankannya luar biasa. Nah, itu pro dan kontranya itu dibikin oleh setan itu semakin mantap sehingga sampai fanatik. Atau kontra, yang kontranya itu ya, kalau sudah kontra sama seseorang padahal ini orang baik, apapun yang dikatakan oleh orang baik ini tetap saja dianggap buruk, jadi dianggap sebagai pembohong atau apa dan sebagainya ya. Wah, dicari-cari celah untuk disalahkan. Nah ini kalau sudah fanatik kontra, kalau sudah fanatik itu munculnya kepada kultus, mengkultuskan seseorang, mensucikan seseorang. Nah, ini orang suci gitu. Oleh karena itu apapun yang dikatakannya itu benar walaupun salah, walaupun ada salahnya. Jadi ini mengingatkan apa yang dikatakan oleh Abi Wawan itu, supaya kita jangan mengkultus individualis seseorang atau terlalu pro, terlalu fanatik yang berlebihan. Kita cukup fanatik yang berlebihannya kepada Allah dan kepada agama kita, ya, fanatik kepada Rasulullah SAW. Tapi jangan mengkultus individualkan. Rasulullah sendiri tidak mau tuh untuk dikultuskan. Maka ada ulama yang mengatakan, kenapa Rasulullah itu putra yang laki-lakinya itu meninggal terus, ya, tidak ada putranya yang lahir hidup gitu, sampai besar, tidak ada kan? Semuanya perempuan. Ada yang mengatakan bahwa itu memang sengaja oleh Allah supaya tidak ada yang fanatik yang berlebihan mengkultuskan. Biasanya kalau anaknya seorang terkemuka, dilulukan melebihi dari bapaknya. Biasanya kan begitu ya. Jadi itu salah satu di antaranya bahwa Rasulullah SAW itu tidak boleh tidak boleh dikultus individualkan, apalagi dijadikan sebagai Tuhan seperti Nabi Isa. Kan? Jangan sampai kata Rasulullah menjadi kaum yang seperti kaumnya saudaraku Isa alaihi salam. Maksudnya mereka itu menjadikan Isa sebagai Tuhan sebagiannya, yang lainnya fanatik kontra, menjadikan dia itu sebagai anak yang bukan nabi, yang anak yang haram gitu, haram jadah. Ini keluar dari ibu yang tanpa nikah kan, udah hamil duluan gitu. Nah, sehingga mereka kontra dan sampai mau membunuhnya itu. Kalau orang Yahudi itu kontra sekali sama Nabi Isa, kalau orang Kristen
pro sekali, sangat pro sekali terhadap Nabi Isa, sehingga jadikan Tuhan. Mungkin itu ya. Ada yang menambahkan? Cukup. Terima kasih Wiwawan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada hari ini yang kita bahas. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.